Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat ya? Nah, Hari ini kita akan belajar tentang Sultan Agung yang disebut juga Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 hingga 1645. Nah, Sultan Agung ini anak-anak naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain dikenal gigih melawan Belanda, Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Nah, tahukah kalian anak-anak, Sultan Agung juga menetapkan bahasa Bagongan sebagai bahasa yang harus digunakan oleh bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Digunakannya bahasa Bagongan semoga bisa diharapkan terciptanya rasa persatuan di antara penghuni istana saat itu. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Dia membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Sultan Agung juga menuliskan serat sastra gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiatnya, Sultan Agung yang meninggal dunia tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayyidin sebagai Raja Mataram. Atas jasa-jasanya sebagai pejuang dan budayawan, Sultan Agung telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. tentang Kapten Patimura. Pernah kalian melihat tokoh pahlawan dari Maluku dari uang kertas 1000? Kalau pernah, berarti anak-anak melihat ini bentuk penghargaan kepada perjuangan dan jasa Patimura dulu. Sekilas tentang Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi. Beliau merupakan pahlawan dari Maluku yang lahir di Pulau Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Tahukah kamu bahwa Patimura membangkitkan dan memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda? Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Namun, rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada 16 Mei 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut Benteng Turstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Karena berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda semakin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Pada akhirnya, Patimura tertangkap oleh Belanda dan dibawa ke Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Pengadilan kolonial Belanda menjatuhkan hukuman gantung kepada Patimura. Sehari sebelum hukuman itu dilakukan, Belanda masih membujuk, tetapi ia tetap menolak. Pada 16 Desember 1817, hukuman gantung dilaksanakan di depan Benteng Victoria Ambon. Pada 6 November 1973, Patimura ditetapkan sebagai pahlawan nasional untuk mengenang jasanya. Pemerintah mengabadikan sosoknya di uang pecahan Rp1.000 untuk mengenang jasa dan perjuangannya. Patimura dijadikan sebagai nama jalan di berbagai daerah. Nah, itu dia anak-anak, sekilas perjalanan hidup dari Kapitan Patimura yang begitu berani dan pantang menyerah
melawan penjajah Belanda. Kita harus selalu mengenang dan menghargai para pahlawan dengan mendoakannya dan belajar lebih giat agar bisa memajukan Indonesia ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak.